Pertanyaan mohon dijawab segera. Dehna ka ustadznya. Kawas nusok marek kuota weh. Pertanyaan weh hayo. Telat ngajawab, apakah pertanyaan saya kurang penting? Aduh kena sidik maneh teu ngirim kuota gitu ya. Mun ngirim kuota mah segera. Apakah orang gila garis miring hilang ingatan jenazahnya disolati? Cek Bapak Ibu, lamun aya nu gelo atau yang hilang ingatan, apakah mayitnya itu disolati, Pak? Solatan dong, Pak? Aya kitu nyolatan nu gelo, coba mana hadisna? Aya dalilna kitu nyolatan nu gelo, Pak? Mun nu gelo ngilu nyolatan mah pernah aya, Pak. Aya dalilna nu gelo disolatan, coba kumaha? Dalilnya itu dari mafhum mukhalafah. Nanti ibu bapak bisa dilihat di dalam surah apa At-Taubah ya, ayat seberapa teh? 53 itu seberapa? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dalam salah satu surah At-Taubah, hei Muhammad, janganlah engkau menyolati jenazah yang jelas-jelas kafirnya. Kafir, Pak. Wala takum ala qabrihi, dan jangan juga kalian berdiri di kuburnya. Berdiri di kuburnya bisa dua makna. Bisa dalam arti as-sholatu alal qabri namanya. Apa as-sholatu alal qabri? Karena pada waktu jenazah belum dikuburkan tidak berkesempatan menyalatinya. Ya Bapak Ibu ya. Datang ke tempat dimandikan, disalati, ternyata oh sudah pergi Pak. Disusul oleh kita, ternyata sudah dikuburkan, maka silakan ibu bapak sholat di situ seperti mayit di hadapan kita. Kuburan itu kan? Kenapa dikatakan seperti mayit di hadapan kita? Kalau jenazahnya laki-laki, kita berdiri di dekat kepala. Kalau jenazahnya perempuan, kita di dekat perutnya. Yang bingung kalau jenazahnya wadam. Kumaha Pak? Pindah-pindah wae gitu. Allahumma gfir lahu belah dia, kayak belah dia Allahumma gfir li hayyina bisi itu sebenarnya awewe gitu kan. Makanya lah sok tong sok wadam-wadaman, laki-laki, perempuan dilaknat itu. Mau laki-laki jadi perempuan, mau perempuan jadi laki, tidak pantas jadi umat Islam, tidak pantas jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia melanatkan dirinya. Sehingga ia tidak pantas menjadi walakod karromna bani punten tah kan wadam-wadaman terutama LGBT. Kenapa? Karena mereka adalah pengundang fitnah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi we urang kebagian Pak. Gitu ya. Dah, yang pertama yang haram disolati hanya satu. Kan itu kan? La tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan pernah menyalati jenazah yang jelas-jelas kafirnya. Dan jangan juga berdiri di atas kuburannya. Salat as-salatu alal qabri atau hanya sekedar berdoa biasa seperti kita masuk ke kawasan kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum. Ketika tahu bahwa itu kawasan jenazah non muslim, haram hukumnya mendoakan mereka. Kita tidak ada hubungan. Maaf saja ya. Itu yang haram. Bagaimana dengan kasus umpamanya satu ketika Rasulullah sudah mau sholat mayit, tapi Rasul bertanya dulu, ini orang punya utang enggak? Bapak Ibu aya nu boga hutang jadi aya buru-buru bayar. Betul Pak, buru-buru bayar. Paling tidak tunjukkan usaha-usaha punya niat baik Pak. Bisi kaburu maut. Kalau Rasul mengatakan ini punya utang, ya Rasulullah punya utang kepada si anu. Amma ana fala usolli alaihi moal nyolatan. Ari boga hutang can diberesan mah. Gitu Pak. Sallu ala sahibikum, tapi aranjeun mah pek we salat.
Jadi sahabat sendiri silahkan sholat, tapi Nabi sendiri tidak mau menyalati orang yang mati padahal masih punya hutang. Lalu ngacung seseorang, Rasulullah saya menjamin utangnya dan akan saya bayar. Oh betul ya, kalau begitu deal. Bahkan Rasulullah pun mau menyalatinya. Asal ada yang sudah menjamin. Tapi ulah kieu begitu selesai di sholatan, heureuy ketang, eta mah. Nu kitu mah abdi mah tadi ngarah di sholatan we bungkul wah nu kitu mah dicabok ku sararea. Cabok ku sararea eta. Yang kedua, pernah satu ketika selesai perang, ternyata ada orang yang menyembunyikan semacam uang benggol gitu, uang kencring kan, yang dari emas. Waktu dilucuti pakaiannya karena mau dikafani, ternyata ia menyembunyikan dari ghanimah. Kata Rasulullah, "Shallu ala sahibikum," pakai marana nyolatan, tapi saya tidak akan. Tapi tetap sholat mayit ada. Baik mayitnya punya utang atau dia mati dalam keadaan maksiat, semaksiat apapun orang Islam maka surga. Itu makanya saya katakan ke surga tidak susah, Pak. Tenang. Ibu-ibu ke surga, ibu-ibu ke surga, ke surga, ke surga. Bu ke surga, Bu. Tah gitu ke surga, ke neraka heula moal. Eta Pak, makanya perjuangan kita itu adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dari neraka. Dari ka surga mah centang tu teu ka neraka mah geus pasti tuh gitu. Bagaimana kalau orang ini orang gila ini? Kan orang gila atau hilang ingatan ada dua macam. Ada hilang ingatan sebelum akil balig. Bisa dipaham Pak? Ada yang orangnya hilang ingatan memang biasa-biasa, tetapi tiba-tiba dia seperti berhenti perkembangannya sehingga tidak mengerti apa-apa. Tapi kan dia masih belum balig. Sebelum balig itu dia hilang ingatan, kemudian terus sampai dewasa dia hidup tapi masih dalam keadaan hilang ingatan alias gila. Maka hukumnya seperti mayit anak sholati Pak, sholati saja. Bisa dipaham? Karena dia masih anak waktu gilanya, waktu hilang ingatannya. Jadi kalau masih anak-anak waktu hilang ingatannya, lalu ya walaupun mati terus setelah dewasa, ia disalati. Karena hukumnya adalah hukum anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ia hilang ingatannya, berubah pikirannya sampai gila itu setelah ia dewasa, maka lihat kepada akidah sebelum ia gila. Kenapa? Karena waktu gila mah namanya juga rufi'al qalamu, gak dihitung apa-apanya. Baiknya tidak jadi kebaikan, buruknya pun tidak jadi dosa bagi dirinya. Tapi sebelum dia gila itu yang dihitung. Makanya kalau dia muslim sebelum gila, salati. Ya, ada pertanyaan ini kan? Kalau dia muslim sebelum gila, itu udah teman nomorna gelo, kayak tinggali heula. Sama meh gelo eta jelema cager henteu kitu we heula. Pasti cager nya banyak, pasti cager. Apakah dia muslim atau tidak? Oh, muslim. Ya sholati. Tapi kalau sebelum dia gila itu dia non muslim, maka tetap kena dengan hukum wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi, jangan menyalati jenazah yang kafir. Sebelum gila dia sudah berakidah kafir, berarti tetap haram disolati. Kartos bapak-bapak, kartosnya, kartos. Jadi lamun aya nu gelo tanya heula. Ari anjeun gelo teh basa meme gelo, kita muslim atau kafir geus gitu. Cek nu gelo teh dukalah, da abdi mah gelo geus beres. Nah, itu pertanyaannya.